Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saya mengajak seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online untuk mempersiapkan diri. Dan ajak anggota keluarganya serta mempersiapkan Alkitabnya dan kita akan bersama-sama memulai ibadah ini diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami datang berkumpul bersekutu bersama-sama anggota keluarga kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami, hati, pikiran kami, jiwa kami dan seluruh hidup kami. Biarlah kami mau mempersembahkannya untuk Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu dan buat berkat-berkat-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang melayani kami dengan musik, hamba-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, Engkau mengurapi sehingga kami semua boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan. Dan Roh Kudus boleh memimpin dan menuntun kami, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan dengan pujian satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan
berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, mari semua orang percaya, sembah Tuhan, puji Tuhan, muliakan Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia Tuhan yang layak disembah. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami sudah memuji-Mu dan menyembah-Mu.
Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Lewat firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap kami boleh diberkati. Dan iman kami boleh timbul. Iman kami boleh dibangun. Iman kami boleh dikuatkan. Diteguhkan. Dan lewat firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menuntun kami. Membawa kami untuk semakin hari kami semakin percaya kepada Tuhan. Kami semakin beriman kepada Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah masih ada Tuhan. Di dalam bacaan kita, firman Tuhan menjelaskan atau menceritakan kepada kita bahwa pernah terjadi satu peristiwa. Ada seorang ibu yang mengalami masalah. Masalahnya adalah dia mengalami sakit pendarahan. Sudah cukup lama. Sudah 12 tahun lamanya dia menderita. Dan Alkitab mencatat, menceritakan bahwa
Wanita ini sudah berusaha untuk berobat. Dia berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Dengan cara dikatakan, ia telah berulang-ulang. Jadi berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dengan cara berobat di berbagai tabib. Mungkin untuk zaman sekarang ini adalah dia dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Dari satu dokter ke dokter yang lain. Dan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga 12 tahun lamanya. Usahanya dikatakan tidak menghasilkan, artinya dia tidak memperoleh kesembuhan. Di dalam pengobatan itu, dia sudah menghabiskan banyak biaya, banyak dana, banyak uang yang sudah dia keluarkan untuk berobat. Alkitab mengatakan sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi semua yang dia miliki mungkin dia sudah jual untuk mendapatkan uang agar dia bisa berobat. Namun dikatakan sama sekali tidak ada faedahnya. Artinya dia tidak mendapatkan kesembuhan. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang saudara lakukan? Jikalau saudara seperti wanita ini. Sudah 12 tahun sakit. Sudah berobat tapi tidak sembuh juga. Dan semua yang ada padanya sudah habis. Tidak ada lagi. Dia tidak mempunyai apa-apa lagi untuk membiayai biaya pengobatannya. Apa yang saudara lakukan? Ketika semuanya sudah habis, semuanya sudah tidak ada. Hari ini saya mau kasih tahu bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Yesus. Wanita ini dikatakan dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi masih ada Yesus. Nah, kita akan melihat, kita akan belajar apa yang dilakukan oleh wanita ini. Sehingga ketika dia sudah tidak punya apa-apa lagi, semua yang ada padanya sudah habis. Apa yang dia lakukan? Sehingga dia mendapatkan kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh wanita ini adalah dia mengambil keputusan. Dia memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Awal mulanya dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tapi wanita ini dia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Wanita ini tidak memiliki respon. Wanita ini mengeraskan hatinya. Wanita ini dia mengandalkan apa-apa yang dia punyai. Dia merasa bahwa dia punya segala sesuatunya. Sehingga seolah-olah dia tidak memerlukan Tuhan. Seolah-olah dia tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Namun ketika semuanya habis, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Maka tidak ada jalan lain. Satu-satu jalan yang harus dia pilih. Di mana dia memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pilihlah untuk
percaya kepada Tuhan Yesus. Pilihlah untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Pilihlah untuk mengikut Yesus. Dalam bacaan firman Tuhan dikatakan ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Langkah yang pertama, memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara dan saya yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak akan mempermalukan saudara sekalian. Langkah yang kedua, dia mendekati Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan minta supaya kita ini selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita mendekati Yesus? Kita meluangkan waktu kita untuk mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Di gereja kita sudah dibuka, kita sudah mendapatkan izin untuk kita bisa berkumpul bersama-sama saudara seiman, bersekutu bersama di rumah Tuhan untuk ibadah. Tentunya kita harus menjalankan protokol kesehatan. Nah, untuk itu saya mengundang saudara-saudara sekalian, jangan saudara terlena dan saudara tertidur sehingga saudara menjauh dari Tuhan. Saudara tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Memang ibadah di rumah itu Tuhan maha hadir, Tuhan hadir. Tetapi kita harus tahu bahwa ada waktu di mana kita harus beribadah di rumah kita. Tetapi ada saat, ada waktu di mana kita harus beribadah di bait Allah, di rumah Tuhan, berkumpul bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mendekati Yesus artinya saudara dan saya harus melangkah, bergerak, berjalan untuk mendekati Tuhan Yesus. Memuji dan menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan. Itu adalah cara-cara di mana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Jadi langkah yang kedua yang dilakukan oleh wanita ini adalah dia mendekati Tuhan Yesus. Langkah yang ketiga, wanita ini menjamah jubah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjamah jubah Yesus ini berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Ini berbicara mengenai persekutuan kita dengan Tuhan. Ini berbicara mengenai doa kita kepada Tuhan. Ini berbicara tentang pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ini berbicara mengenai bagaimana kita mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lalu kita melakukan firman Tuhan. Dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika wanita ini menjamah jubah Yesus,
Maka dikatakan ada tenaga, ada kuasa dari Tuhan mengalir ke dalam tubuh wanita ini. Dan seketika itu juga pendarahannya berhenti dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Saudara-saudara, lalu Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Wanita ini dikatakan dia tersungkur di depan Yesus. Lalu dia menceritakan, memberitahukan apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dia alami. Di mana wanita ini mengalami mujizat Tuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mendapatkan jawaban yang selama 12 tahun lamanya dia sudah mencari kemana-mana. Sudah berobat kemana-mana. Tetapi tidak ada hasilnya. Keadaannya makin memburuk. Namun ketika dia mau datang kepada Tuhan, ketika dia mau mengikut Tuhan, ketika dia mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika dia menjamah Tuhan, maka seketika itu juga dia menerima mujizat, kesembuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-34, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini, mari kita mau belajar dari wanita ini. Percaya bahwa masih ada Tuhan. Masih ada harapan. Masih ada jawaban. Kalau ada Tuhan bersama saudara, percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama. Kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, kuasanya tidak berubah. Kuasanya besar, kuasanya ajaib, kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa. Kalau wanita ini ditolong oleh Tuhan, maka saya percaya hari ini semua saudara yang mau mengikut Tuhan, mau mendekat kepada Tuhan, mau menjamah Yesus, jubah Yesus, mau bersekutu dengan Tuhan, mau beriman kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan pasti menolong saudara. Dan secara jasmani, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Yang sakit akan disembuhkan. Yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan akan memulihkan ekonomi saudara. Apapun persoalan dan masalah saudara, mungkin tidak ada yang bisa menolong dan membantu saudara sekalian. Tapi percayalah, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang sanggup dan mampu untuk menolong setiap saudara dan saya. Karena setiap kita yang mengikut Tuhan dan percaya kepadanya. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, kiranya menjadi ayat emas buat kita hari ini. Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita harus memiliki iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada Tuhan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Wanita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan Tuhan menolong. Setiap saudara dan saya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan mencari Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, Tuhan pasti menolong kita semua. Inilah firman Tuhan
yang bisa saya bagikan untuk kita hari ini. Dan kiranya firman Tuhan menjadi berkat, menjadi jawaban untuk kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sudah belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami percaya kepada firman-Mu. Dan kami belajar dari wanita ini, di mana dia mengambil dan memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Dia mendekati Tuhan Yesus. Dia menjamah Tuhan Yesus, menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan dia mendapatkan mujizat, pertolongan dan kesembuhan. Hari ini kalau ada di antara umat Tuhan dan siapapun yang mengikuti ibadah ini, yang menonton siaran ini, mungkin dalam keadaan sakit, sakit apa saja, saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, mengalir kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan kepada mereka yang sakit, dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, oleh bilur-bilur darah Yesus, sembuhkan, sembuh. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang percaya, berkati semua hamba Tuhan,
Berkati gereja Betel Indonesia. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati usaha bisnis pekerjaan umat Tuhan. Berkati sekolah kuliah anak-anak. Berkati bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami. Keamanan bangsa kami. TNI dan Polri Tuhan mampukan, Tuhan tolong. Supaya mereka dapat mengamankan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kota Kabupaten Probolinggo. Pemimpin-pemimpinnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh masyarakat Kota Kabupaten Probolinggo. Bahkan seluruh rakyat Indonesia. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami semua boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Rumah tangga kami. Pekerjaan kami. Gereja kami. Pelayanan kami. Bangsa kami. Ekonomi kami. Dipulihkan. Dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dan kami minta semuanya. Hanya di dalam satu nama. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami mengundang jemaat Tuhan untuk hadir di dalam ibadah offline. Yang diadakan setiap minggu. Jam 7 pagi, jam 9, dan jam 4 sore. Jikalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dan ingin untuk menjadi berkat, mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui rekening Gereja Bukit Sion Probolinggo. Dan rekeningnya ada di dalam warta jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.